Bab 7 Online Copywriting. Pilih medianya, temukan polanya, lihat hasilnya. Sekarang saya ingin membantu Anda agar lebih lihai dalam membuat copywriting di media online. Coba Anda ingat kembali, sebenarnya saya sudah membahasnya di bab sebelumnya, namun saya yakin Anda belum puas dan ingin mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Karenanya saya menghadirkan bab online copywriting ini kepada Anda. Silahkan pelajari. Prinsip jualan online. Masih ingat dengan salah satu prinsip jualan yang saya kemukakan di bab pertama? Ya, ini dia prinsipnya. Sharing-sharing dahulu, seling-seling kemudian. Maksudnya, sebelum Anda promosi dan jualan ke target market Anda, pastikan Anda telah terlebih dahulu memberikan edukasi kepada mereka dengan sesuatu yang bernilai, entah itu tips-tips yang berhubungan dengan produk Anda, artikel-artikel yang digemari oleh target market Anda, informasi bermanfaat untuk mereka, dan sejenisnya. Alhasil Anda harus menjadwalkan dan melakukan itu. Itulah yang disebut sharing. Tapi ingat juga, jangan terlalu banyak sharing sampai Anda lupa selling. Anda harus tetap melakukannya. Ingat, no selling, dying. Lalu, berapa komposisi yang pas saat melakukan sharing dan selling? Tidak ada patokan yang pasti. Bahkan bisa dikatakan tergantung jenis bisnisnya. Jika produk yang Anda jual harganya murah atau relatif terjangkau, maka Anda bisa sharing dengan komposisi 50 banding 50. Namun jika produk Anda harganya relatif mahal, maka Anda harus memastikan target market Anda teredukasi dengan benefit yang akan mereka dapatkan dari produk tersebut. Ini butuh edukasi berkali-kali. Repetisikan. Ulang-ulang, karenanya Anda bisa menggunakan komposisi 80 banding 20. 80% sharing, 20% selling. Anda harus ingat prinsip ini. Kapanpun dimanapun, jangan pernah lakukan promosi dan jualan jika Anda belum pernah sama sekali mengedukasi target market Anda. Titik. Online copywriting. Pada bab ini saya tidak akan membahas semua media online. Kenapa? Karena saya hanya menuliskan apa yang sudah saya praktikkan saja dan terbukti berhasil. Artinya, jika media online tersebut belum pernah saya gunakan atau tidak pernah menghasilkan, ya tidak akan saya bahas. Gak apa-apa kan? Inilah pembahasannya. Copywriting di email. Copywriting di email sangat berbeda dengan copywriting di broadcast. Saya mengetahuinya setelah saya mempraktikkan dua-duanya. Setelah saya ukur hasilnya, ternyata memang tidak bisa disamakan. Ada yang berbeda dan memang harus berbeda. Inilah anatomi copywriting di email yang bisa Anda gunakan. Pertama, headline. Anda menyatukan headline pada subjek email Anda. Silahkan gunakan berbagai jenis headline yang Anda sudah pelajari di bab sebelumnya. Pokoknya pikirkan bagaimana cara orang mau buka email Anda sehingga open rate-nya tinggi. Kedua, intro. Tujuannya adalah membangun kedekatan atau rapport dengan pembaca. Anda bisa melakukannya dengan menyapa mereka, say hi, atau mendoakan mereka, tanya kabar, dan lain-lain. Intinya, bangun otoritas dan credibility atau kredibilitas. Masalah dan solusi. Lagi-lagi gunakan cerita dalam menunjukkan masalah yang sering dialami oleh pembaca. Tunjukkan bahwa Anda bisa membantu mereka dan memberikan solusinya. Buat mereka penasaran. Mainkan curiosity pembaca atau rasa penasaran pembaca. Yang keempat, detail benefit. Kenaikan produk Anda, beritahu benefitnya secara detail. Jangan terlalu fokus pada fiturnya, fokuslah pada benefitnya, karena itulah yang mereka inginkan. Kelima, alasan. Yakinkan mereka dengan alasan kenapa mereka harus membeli produk Anda, kenapa mereka harus percaya kepada Anda, kenapa mereka harus beli sekarang, dan lain-lain. Selanjutnya, testimoni. Adanya testimoni akan memberikan keyakinan yang lebih besar bagi pembaca.
untuk membeli produk Anda. Harga coret. Beritahu mereka harganya berapa. Jika Anda memiliki harga promo, kejutkan mereka dengan harga coret. Call to action 1. Beritahu mereka bahwa mereka harus segera action menghubungi Anda sekarang juga. Gunakan call to action yang jelas di sini. Nilai kerugian. Kasih tahu mereka apa kerugian yang akan mereka alami jika tidak memiliki produk Anda. Apa kerugian yang akan mereka dapatkan jika menundanya sampai besok, dan lain-lain. Bonus spesial. Kejutkan mereka dengan bonus spesial yang akan berikan khususnya untuk mereka yang melakukan pembelian hari itu juga. Call to action 2. Paksa mereka untuk action dan menghubungi Anda segera, secepat mungkin. NB. Jangan biarkan mereka menundanya sampai besok. Mainkan 3 elemen yang penting yang sudah Anda pelajari di bab sebelumnya: social proof, scarcity, dan pain. Bagaimana? Apakah Anda memahaminya? Berikut adalah contoh copywriting di email saya. Gunakan untuk mencari reseller Billionaire Store. Dewa, ingin berbisnis langsung dengan saya? Apa kabar, Dewa? 1 tahun terakhir ini saya benar-benar merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena salah satu bisnis yang saya bangun mendapatkan respon yang sungguh dahsyat dari pasar dan tentunya mencetak omset fasilitas yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan sama sekali. Alhamdulillah. Itu semua terjadi berkat izin Allah yang Maha Kuasa dan dukungan dari kawan-kawan di Indonesia. Salah satunya adalah Dewa. Bisnis tersebut adalah toko buku online, yaitu Billionaire Store. Billionaire Store sengaja saya buat untuk menghadirkan buku-buku bisnis berkualitas yang sangat praktis dan mudah diaplikasikan oleh para pembacanya. Anda bisa melihat contoh buku-buku yang kami jual saat ini di http://billionaireStore.co.id/buku. Coba Anda perhatikan buku-buku bisnis yang dijual di Billionaire Store. Agak tidak normal. Kenapa? Karena buku-buku tersebut dijual dengan harga yang cukup mahal. Anehnya, buku-bukunya selalu laris manis, gak karuan. Banyak orang yang bertanya, Kang, kenapa buku-buku di Billionaire Store mahal-mahal? Jujur, dari hati yang terdalam, saya benar-benar ingin membantu Anda dan bisa berbagi keuntungan dalam jumlah yang besar dengan Anda. Bayangkan saja, banyak para reseller Billionaire Store saat ini merasakan manfaat dan keuntungan yang luar biasa setelah mereka memutuskan bergabung bersama kami. Coba lihat apa kata mereka. Alhamdulillah, gajian lagi. Kalau dihitung-hitung 3 bulan ikut program ini udah profit bersih 10 jutaan. Padahal saya lagi sibuk skripsi. Skill jualan juga terasa di sini, kata Yuva Lianda. Ajib. Jadi resellernya Kang Dewa bulan kedua udah tembus omset 5 juta, padahal sama sekali baru jualan via online. Aneh bin ajaib, kata Permana Mega. Dulu per hari cuma dapat 300 ribu, kadang enggak malahan. Sekarang 1-2 juta biasa banget per hari, luar biasa banget, kata Nova. Gabung dengan tim resellernya Kang Dewa dapat pengalaman yang luar biasa. Di awal gabung, alhamdulillah sebulan bisa closing 6,4 juta. Selain itu saya juga dapat banyak ilmu sesama tim reseller. Katanya zona buku bagus, gak nyesel, gak rugi datang dari Lampung untuk ikutan kelas resellernya Kang Dewa. Di sana ketemu coach yang ilmunya closingnya mantap tapi tetap down to earth. Energi positifnya nyampe banget. Tiba-tiba omset bulan depannya meningkat nggak karuan, dari 500 ribu jadi 8,5 juta. Dari Desi Trisnawati. Bahkan tak sedikit reseller kami yang saat ini sudah memiliki bisnis sendiri dan memiliki omset ratusan juta rupiah per bulannya berkat ilmu-ilmu dan bimbingan yang mereka dapatkan selama menjadi reseller Billionaire. Nah, melalui kesempatan ini saya mengajak Dewa untuk bekerja sama dan berbisnis dengan saya sebagai reseller di Billionaire Store agar bisa seperti mereka. Apa keuntungan yang akan Dewa dapatkan? Pertama, keuntungan besar. Keuntungan yang Anda dapatkan dari setiap penjualan produk sangat tinggi dibandingkan produk-produk lainnya. Kedua, eksklusif.
buku-buku yang dijual tidak dijual di toko buku manapun, hanya melalui toko online dan reseller, salah satunya Anda. Ketiga, modal kecil. Anda cukup mengeluarkan biaya membership sebesar 499.000 saja. Biaya tersebut hanya akan Anda keluarkan satu kali seumur hidup dengan fasilitas senilai puluhan juta rupiah. Support marketing kit. Saya akan memberikan Anda kumpulan-kumpulan testimoni seperti tokoh, pembaca, dan alumni, e-book praktis, gambar-gambar promo, dan hal-hal lainnya untuk memudahkan Anda dalam mempromosikan produk-produk tersebut. Bimbingan langsung. Saya akan membimbing Anda langsung melalui BlackBerry khusus dan grup Facebook eksklusif tanpa risiko. Karena Anda tidak perlu menyetok barang, maka risiko ada di tangan kami, bukan Anda. Yang terakhir, produknya praktis, bukan produk yang sifatnya teoritis, sangat mudah menjualnya. Bagaimana? Apakah Dewa tertarik untuk bekerja sama dan berbisnis langsung dengan saya? Jika iya, silakan klik di sini. Atau jika Anda ingin mendapatkan respon yang lebih cepat, Anda bisa menghubungi tim saya melalui 085722105777 di Mbak Yulia. Sampai bertemu di BlackBerry khusus dan grup Facebook ya, Dewa. Hampir saya lupa, Dewa begini. Khusus Anda yang mendaftarkan diri sebagai reseller hari ini, Anda akan mendapatkan training gratis. Laku keras gara-gara juara online senilai 500.000 pada tanggal 2015 hanya untuk 30 peserta. So, cepet-cepetan ya. Tebak kira-kira bagaimana hasilnya? Yes, dalam satu hari ada 108 orang berbondong-bondong memutuskan untuk join reseller saya. Padahal masing-masing reseller harus membayar 499.000 loh. Anda bisa hitung sendiri berapa omset saya ketika itu. Alhamdulillah. Apakah Anda ingin menyontek copywriting saya? Ayo silakan. Halal kok. Copywriting di Facebook. Copywriting di Facebook sangat berbeda dengan copywriting di Twitter. Saya baru menyadarinya ketika saya puasa nge-tweet dan beralih ke Facebook untuk mempromosikan produk saya. Hasilnya nihil. Setiap kali buat status Facebook yang like, komen, dan share sangat sedikit. Yang beli, jangan ditanya. Kalau yang like, komen, dan share-nya sedikit, apalagi yang beli. Gak ada. Padahal saya sudah capek-capek memikirkan status apa yang cocok diposting di Facebook ketika itu. Tetapi tetap saja hasilnya mengecewakan. Di situ kadang saya merasa sedih. Bukan Dewa Eka Prayoga kalau putus asa. Akhirnya saya terus melakukan tes dan ukur di setiap status Facebook saya. Saya sadar betul orang akan like, komen, dan status saya karena dua hal, yaitu lucu atau mutu. Pokoknya gimana cara ini gue banget, atau ini sangat bermanfaat, ini bener banget. Jika mereka merasakan hal seperti itu, mereka tidak akan sungkan untuk memberikan like, komen, dan share pada status yang kita buat. Inilah hasilnya. Coba Anda perhatikan status Facebook bagian kiri di like 275 orang dan di share 46 kali, sedangkan status Facebook bagian kanan di like 470 orang dan di share 62 kali. Wah, lumayan. Ternyata saya mulai merasakan betapa bahagianya jika status yang sudah saya buat capek-capek di like, di komen, dan di share oleh banyak orang. Alhamdulillah. Namun saya khawatir saya hanya hoki saya. Mungkin ini hari keberuntungan saya aja, sehingga status Facebook saya banyak yang like, komen, dan share. Akhirnya saya memutuskan mengulangi pola serupa. Saya kembali memposting status di Facebook dengan pola yang sama. Inilah hasilnya. Saya mulai menemukan polanya. Saya benar-benar sudah menemukan polanya. Pada status di atas, saya mendapatkan like sebanyak 544 dan share sebanyak 89 kali. Wow, banyak sekali bukan? Akhirnya saya mulai menemukan pola bagaimana caranya status Facebook saya di like, di komen, dan di share oleh banyak orang. Apakah Anda menemukan pola tersebut? Tunggu dulu. Mungkin sebagian dari Anda bergumam, loh itu kan bukan status jualan. Kalau jualannya gimana? Mungkin status ini memang menjawab keraguan Anda. 24 April, ada apa sih? Kok rame banget?
Ada apa tanggal 24 April ini? Entah saya benar-benar gendeng atau bego, tapi saya ingin sekali melakukan promo gila-gilaan seperti ini untuk hari ini. Khusus untuk Anda yang membeli produk Billionaire Store hari ini, tanggal 24 April 2015, saya kasih diskon 50%. Berlaku untuk semua buku saya. Berikut adalah buku-buku yang bisa Anda beli. 1. Kesalahan fatal pengusaha pemula. Seharga 30.000, tembus omset 100 juta, modal BlackBerry. Seharga 100.000, dijamin penghasilan 10 juta per bulan. 182,5 ribu. 30 hari jago jualan. 129,5 ribu. Dongkrak omset miliaran dengan tim penjualan. Seharga 210.000. Harga-harga tersebut di atas sudah didiskonkan 50% dari harga normal. Mungkin Anda penasaran dan bertanya-tanya, dalam rangka apa saya kok dikasih diskon gila-gilaan begini? Sudah, jangan banyak-tanya. Saya lagi baik hati saja. Intinya tanggal 24 April itu hari spesial buat saya. Tapi bukan gara-gara konferensi Asia Afrika ya. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk memborong buku-buku saya? Segera pesan di tim saya melalui SMS 085 861 177 6477 atau invite 2BE 8E 8AF. Ingat, penawaran gendeng seperti ini tidak akan terulang kembali. Pikirkan baik-baik, ambil tindakan sekarang. NB, penawaran gendeng ini berlaku khusus untuk hari ini saja sampai jam 24.00 untuk Indonesia Barat. Beli atau gigit jari. Dewa Eka Prayoga, founder www.billionairesstore.co.id. Tebak kira-kira bagaimana hasilnya? Ya, dalam satu kali posting saya mendapatkan omset 158 juta dalam sehari. Edian. Apakah Anda ingin menyontek copywriting saya? Ayo silakan, halal kok. Ini tips-tips saya saat Anda mempromosikan produk atau jasa Anda di Facebook. Gunakan gambar atau foto. Keberadaan gambar atau foto selain meningkatkan gerang juga akan menjadi faktor lirik orang lain untuk membaca status Anda. Perhatikan timing promosi. Lakukan posting status pada jam 6 sampai 7 pagi, 12 sampai 1 siang atau 7 malam atas. Gunakan story copy atau UN copy. Gunakan dua teknik tersebut dalam membuat status Facebook. Buat dalam bentuk cerita dan berbagai pengalaman. Harus ada interaksi. Setiap kata yang Anda gunakan dalam status Facebook pastikan memiliki unsur interaksi dengan pembaca, bermutu atau lucu. Orang-orang bermain Facebook karena mereka mencari informasi dan atau hiburan. Jika Anda tidak bisa membuat status Anda berkualitas, maka pastikan status Anda menghibur mereka. Pastikan ada call to action. Cantumkan kata-kata call to action agar mereka melakukan like, komen, dan share status Anda. Terakhir, Anda harus benar-benar membedakan antara promosi di Facebook dengan cara gratis atau organik dan berbayar di FB Ads. Tips-tips tersebut di atas berlaku untuk Anda yang menggunakan cara gratisan untuk jualan. Copywriting di Twitter. Berbeda dengan Facebook, copywriting di Twitter dibatasi hanya 140 karakter saja. Karenanya Anda harus menyiasatinya sebaik mungkin. Maksimalkan banner gambar atau link untuk memberikan pesan tambahan dalam titel Anda. Walaupun memberikan pesan tambahan, yang saya amati selama ini, pengguna Twitter sangat malas sekali membuka link yang tercantum dalam tweet. Berbeda dengan pengguna Facebook. Dalam menyusun copywriting di Twitter, Anda harus benar-benar merencanakan dengan matang. Itu yang kerap kali saya lakukan. Saya memikirkannya sebaiknya, terutama saat saya ingin jualan dengan menggunakan cool tweet. Inilah contoh cool tweet yang sahabat saya lakukan. @motivate tweet ketika mempromosikan salah satu program yang kami buat. 1. Bermula dari terganggunya pikiran motif sama beberapa orang yang ngaku pakar, padahal dirinya sendiri yang ngasih gelar itu. 2. Oknum-oknum ini belum punya bisnis yang terbukti berhasil, tapi sok-sokan kasih jurus-jurus untuk memulai bisnis. 3. Apa yang mengganggu pikirannya Moti?
Mereka pandu orang yang mau mulai bisnis dengan analisa pasar, kompetitor, produk, dan analisis ini itu. 4. Ini sesat. Lawong baru mau mulai bisnis kok disuruh analisa ini itu. Teori banget. Ini bukan orang jadi takut mulai bisnisnya. 5. Pengalaman nol disuruh analisa ini itu. Nah, ketahuan oknum ini gak paham cara memulai bisnis. Orang buta membimbing orang buta. Yang keenam, mau tahu cara mulai langkah bisnis, simpel aja, jadi reseller produk orang lain. Modal kecil malah tanpa modal bisa datengin uang. Yang ketujuh, ya, pertajam dulu insting jualannya sambil belajar produk dan selera pasar. Semua dimulai dari jadi reseller dulu. Yang 8, alhamdulillah mengizinkan Moti konsepkan program ini. 9. Hashtag reseller gendeng. Ini buat siapa saja, buat karyawan yang mau resign atau yang udah resign juga. Yang 10, hashtag reseller gendeng ini juga buat sobat Moti yang jadi reseller untuk produk orang lain, buat pertajam jurus jualannya. Yang 11, hashtag reseller gendeng ini juga cocok buat bisnis yang mau bangun sistem reseller atau distributor untuk memasarkan produknya. Hashtag reseller gendeng ini juga klop buat yang udah enek macet-macetan di jalan, mau bisnis dari kasur aja. Hashtag reseller gendeng ini juga cocok buat para hot mommy yang mau dapat duit sambil ngurus anak di rumah. 14. Sayangnya program ini harus batasi pesertanya supaya proses mentoringnya efektif, jadi cepet-cepetan ya. 15. Pantau besok 8 Desember jam 8 pagi pas launcher hashtag reseller gendeng. Siapin HP untuk SMS supaya dapat posisi. Yang terakhir, ya, ada diskon gendeng juga buat ya hashtag action tanpa tapi dan nanti. Yang kehabisan kursi pasti gigit jari. Tebak kira-kira bagaimana hasilnya? Ya, alhamdulillah berkat tweet tersebut kami mendapatkan sebanyak 166,7 juta hanya dalam 5 hari saja. Apakah Anda ingin menyantai copywriting saya? Ayo silakan. Halo kok. Inilah tips-tips yang dari saya saat Anda mempromosikan produk atau jasa di Twitter. Buat schedule edukasi dan promosi, Anda harus mengedukasi follower Anda terlebih dahulu, baru Anda promosi. Kedua, perhatikan timing promosi. Nge-tweetlah pada jam-jam yang follower Anda aktif menyimak tweet Anda. Caranya, coba gunakan tweriot.com untuk mengetahui waktu terbaik Anda. Selanjutnya, lakukan cool tweet dengan pola why, how, what. Maksudnya, why. Lakukan cool tweet dengan menjelaskan kenapa cool tweet tersebut penting untuk mereka simak. Munculkan fakta-fakta dan data yang menghentak. Baca pikiran pembaca, apa yang paling diinginkan membaca, lalu sampaikan di awal sebelum cool tweet. Intinya buat mereka berkata pada dirinya bahwa apa yang Anda katakan tersebut benar-benar mereka alami dan rasakan. How? Mereka tips-tips atau informasi-informasi yang sekiranya bisa bermanfaat untuk mereka, tapi jangan diberikan semuanya, simpan sebagian buat mereka penasaran. What? Tunjukkan kepada mereka bahwa Anda akan memberikan solusinya pada bentuk produk yang Anda jual. Selanjutnya, gunakan curiosity copy atau you and me copy. Teknik ini bisa Anda gunakan selama Anda membuat cool tweet. Selanjutnya, gunakan banner atau gambar karena tweet terbatas hanya 140 karakter untuk mengkomunikasikan pesan Anda dengan lebih jelas. Selanjutnya, bangun interaksi dengan follower, mention akun orang lain, sering meretweet akun-akun terkenal, meminta followers untuk berfoto dengan pose yang aneh-aneh, membuat teka-teki, mendoakan, menyapa, melakukan kontes, live tweet, dan lain-lain. Copywriting di landing page. Saat saya cari agen untuk memasarkan buku saya di hari pembukaan
dugaan pertama saya hanya mendapatkan 7 orang saja. Sangat menyedihkan. Padahal target saya adalah 100 orang. Saya langsung menggunakan beberapa media promosi untuk memastikan banyak orang yang daftar menjadi agen buku saya. Salah satu media yang saya gunakan ketika itu adalah landing page. Inilah copywriting yang saya gunakan di landing page pada saat mencari agen buku saya. Yang ke-8, isi copywriting yang sedang Anda baca sekarang. Halo, saya Tua Eka Prayoga. Salah satu impian terbesar dalam hidup saya adalah bisa berbagi dan menginspirasi kawan-kawan pengusaha di Indonesia agar bisnisnya semakin tumbuh dan berkembang. Saya tahu mimpi saya tersebut hanya akan menjadi mimpi belaka jika tidak disertai dengan action yang nyata. Karenanya hari ini saya ingin berbagi keuntungan dengan Anda dan ingin mengajak Anda untuk berpartner dengan saya. Mau? Jika Anda tertarik, silakan lanjutkan membaca. Begini, seperti yang Anda ketahui, saat ini saya sedang menyelesaikan buku yang sangat fenomenal. Pokoknya hebat banget kalau sudah launching, tetapi saat ini saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa semuanya sedang dipersiapkan. Namun saya ada sedikit kabar buruk. Buku terbaru saya tersebut tidak dijual di toko buku manapun, maka reseller Billionaire Store sekalipun. Maksudnya, ya selama 3 bulan setelah launching, buku tersebut hanya dijual secara terpusat di billionairestore.co.id dan agen-agen eksklusif lainnya. 1.000 orang reseller Billionaire pun tidak bisa ikutan menjual bukunya kecuali mereka yang benar-benar tertarik dan komitmen untuk bergabung dalam agen eksklusif buku tersebut. Oleh karenanya saya ingin memberitahu Anda bahwa saya sedang mencari 100 agen eksklusif untuk disiapkan menjadi tim pemasar buku tersebut dengan keuntungan yang sangat menggiurkan. Apakah Anda termasuk orang salah satunya? Dicari 100 agen eksklusif yang ingin menjadi partner saya dan mendapatkan keuntungan 11 juta lebih dalam sebulan. Saya hanya mencari 100 orang saja yang benar-benar serius. Jika Anda benar-benar termasuk dari salah satu orang yang serius tersebut, baca penawaran ini sampai selesai. Sebagai bocoran, buku terbaru saya nanti judulnya adalah Easy Copywriting, contek habis sampai laris. Jika saat ini Anda memutuskan untuk jadi agen eksklusif buku tersebut, Anda berpotensi mendapatkan keuntungan 11 juta lebih, dijamin. Sekali lagi, hanya untuk 100 orang saja. Siapa cepat dia dapat. Apa keuntungan yang Anda dapatkan jika Anda bergabung menjadi agen eksklusif buku tersebut? Yang pertama, modal terjangkau untuk memukau. Modal hanya 4 juta, dapat 100x buku. Harga agen 40.000, harga jual 79.000. Penting, pada tanggal 1 Juni 2015 harga buku end user akan kami naikkan 2 kali lipat menjadi 158.000. Artinya, jika Anda mau menjual ke end user mulai tanggal 1 Juni 2015, keuntungan yang Anda dapatkan per bukunya adalah 118.000. Total keuntungan yang Anda dapatkan adalah 118.000 kali 100 buku sama dengan 11.800. Dan 2 support marketing tools. Artinya Anda tidak usah pusing memikirkan strategi marketingnya karena sudah saya buatkan. Anda tinggal praktikkan. 3. Gratis 1 kali training. Bagaimana menjual buku laris manis Tanjung Kimpul dalam 1 bulan bahkan kurang senilai 1 juta rupiah pada tanggal 24 Mei 2015 di Jakarta. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk menjadi agen eksklusif buku tersebut? SMS ke nomor 085 723 721 078 sekarang. Saya tahu Anda cukup cerdas untuk segera merespon penawaran ini dengan cepat. Anda akan segera menghubungi tim saya dan bergabung menjadi agen eksklusif buku tersebut. Bayangkan saja, hanya bermodal 4 juta, keuntungan bisa mencapai 11 juta. Tentu ini peluang yang sangat luar biasa, bukan? Karenanya saya ingin memberikan Anda bonus spesial khusus untuk Anda yang bergabung menjadi agen eksklusif saya dan transfer hari ini.
Bonus spesial: jika Anda memutuskan untuk daftar dan transfer hari ini, Anda akan dapat bonus spesial berupa 1. Berhak menjadi authorized reseller tiket seminar Akbar Billionaire dengan tema Kreatif Business pada tanggal 22 Agustus 2015 dengan 4 pembicara yang luar biasa. Pertama, Wimpy Diota Koto, CEO Wardrobe dan Oxford. William Tanuwijaya, CEO Tokopedia. Ahmad Zaki, CEO Bukalapak. Dewa Eka Prayoga, CEO Billionaire Store. Bayangkan, saat Anda menjadi authorized reseller seminar ini nanti, Anda akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dari hasil penjualan tiket. Perhatikan 4 pembicaranya. Menjual seminar dengan 4 pembicara top CEO bukanlah sesuatu yang sulit. Ini sangat mudah. Lihat dan buktikan sendiri nanti. Gratis 1 tiket. Yang kedua, gratis 1 tiket seminar kreatif business senilai Rp 300.000. Artinya Anda akan langsung mendapatkan 1 set gratis event Akbar tersebut. 3. Video seminar jago jualan senilai 300.000 yang belum saya jual dimanapun. 4. Kaos miliarder eksklusif dengan tema khusus hanya dicetak 1 kali senilai 120.000. Ingat, saya hanya mencari 100 orang saja. Informasi ini saya infokan ke seluruh database saya. So, siapa cepat dia dapat. SMS ke nomor 085 722 105 73 kali sekarang. B. Saat ini sudah ada 50 orang lebih yang tertarik untuk mengambil keputusan emas lagi. Kuota tinggal beberapa lagi. Saya baru saja menginfokan kesempatan emas ini lebih dari 30.000 database saya. Sedangkan seperti yang Anda tahu, saya hanya mencari 100 orang saja. Jangan sampai kuota Anda diambil oleh mereka. Ambil kesempatannya sekarang atau menyesal selama-lamanya. SMS ke nomor 085 723 721 078 sekarang. Tebak kira-kira bagaimana hasilnya? Ya, gara-gara bantuan landing page tersebut, saya berhasil menjual 9.673 eksemplar buku hanya dalam 7 hari. Alhamdulillah. Saat membuat copywriting di landing page, Anda bisa menggunakan anatomi seperti yang Anda pada email. Hanya saja dalam landing page Anda bisa menambahkan hal-hal berikut ini. Dalam copywriting tersebut diantaranya gambar atau foto, video, simbol, kombinasi cetak dan garis miring, kombinasi huruf besar dan kecil, warna, bullet point. Kenapa Anda harus menambahkan elemen-elemen tersebut di atas? Karena dalam landing page, selain anatomi copywriting, Anda pun harus memastikan tampilan visual Anda benar-benar bagus dan menarik. Biarkan visual tersebut yang berbicara. Copywriting di broadcast. Saya yakin Anda akan bicara progres ini berulang-ulang karena pengen ngecek. Contohnya, benar. 7 anatomi penting dalam broadcast. Kalau copywriting di broadcast, jangan tanya lagi. Bahkan saya membahasnya secara khusus di buku ketiga yang berjudul Tembus Omset 100 Juta Modal BlackBerry. Anda bisa melihat dan mempelajarinya di sana. Inilah beberapa testimoni dari mereka yang sudah membuktikannya. Banyak sekali testimoni dari pembaca buku yang masuk ke handphone saya gara-gara mempraktikkan copywriting di broadcast. Untuk memudahkan mempelajari copywriting di podcast, coba Anda baca salah satu broadcast saya berikut ini. Oh ya, tadi saya sudah transfer ya. Saya yakin 90% orang yang saya broadcast akan membuka broadcast ini. Kenapa? Karena headline-nya begitu. Ngomong soal broadcast, ada 7 anatomi penting yang harus Anda perhatikan sebelum Anda membuat materi broadcast. Headline adalah yang berada paling atas. Tugas Anda gimana caranya orang yang terima broadcast Anda mau buka. Contoh, tadi malam saya memimpikan kamu, mimpinya luar biasa, padahal ujung-ujungnya nyari reseller. Dua, opening berisi kata-kata awal yang akan membuka broadcast Anda. Jangan tutup poin. Contoh, saya yakin Anda tahu bahwa setiap wanita menginginkan wajah yang terlihat lebih cantik.
padahal ujung-ujungnya kosmetik. 3. Penghubung. Penghubung ini bersekali membuka basa-basi awal Anda dengan inti dari podcast tersebut. Misal, Anda bisa pakai kata ngomong-ngomong, oh ya, by the way. 4. Body text. Ini adalah inti dari podcast Anda. Bisa berupa penawaran produk, informasi, edukasi, kabar burung, gak jelas, dan lain-lain. Call to action. Ini berisi kata-kata yang membuat pembaca action untuk segera merespon Anda. Contoh, segera ambil kesempatan ini. Atau tidak sama sekali, diskon 50% hanya berlaku untuk hari ini. 6. Berisi sebuah penekanan atau double call to action. Contoh, kami tidak mengatakan kami yang terbaik, mereka lah yang mengatakannya. Footline. Bulan berada di paling bawah podcast. Footline ini harus membuat si pembaca mau scroll ke atas untuk baca. Contoh, cara cepat menghilangkan jerawat dalam sekejap. Mau tahu bagaimana? Apakah Anda merasakan manfaat dari podcast edukasi ini? Apa yang aneh dalam podcast saya tersebut? Ya, betul. Selain karena headline-nya menjebak, juga karena susunannya yang cukup membuat pembaca berpikir saya menggunakan kode angka seperti 1, 2, 3 dan seterusnya untuk menunjukkan bahwa angka tersebut anatomi yang saya maksudnya. Nah, dari podcast tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 7 anatomi penting dalam podcast. Berikut adalah penjelasan lebih detailnya. Inilah anatomi dalam podcast yang bisa Anda gunakan. Pertama, headline. Tujuan mau buka podcast Anda. Survei komunikasi visual membuktikan kemampuan mata dan otak untuk membaca setiap podcast hanyalah 1,4 detik. Inilah fungsi dari headline. 2. Opening. Tujuannya menarik keterlibatan membaca. Berikut contoh-contoh opening dalam podcast. Lupakan semua yang pernah Anda dengar tentang titik-titik. Inilah peluang terakhir Anda untuk titik-titik. Dapatkah Anda bayangkan titik-titik? Bayangkan diri Anda 5 tahun dari sekarang. Titik-titik. Coba pikirkan. Titik-titik. Coba bayangkan apa yang jadinya seandainya. Bayangkan apa yang terjadi jika Anda bisa lihat diri Anda. 3. Penghubung. Tujuannya mau baca terus. Berikut contoh-contoh penghubung dalam podcast. Oh ya, ngomong-ngomong soal by the way, sekarang saya ingin membantu Anda. Sedikit demi sedikit Anda mulai. 4. Body text. Tujuannya menarik minat membaca. Body text berisi inti dari podcast Anda sesungguhnya. Kalau untuk promosi, biasanya berupa sebuah penawaran sebagai gambaran. Berikut adalah tipe-tipe penawaran yang sering saya gunakan. Gratis, diskon, bonus, hadiah, garansi, jaminan, voucher, paket, limited offer. Yang kelima, call to action. Tujuannya ya menghubungi Anda segera. Berikut adalah contoh-contoh call to action. Action sekarang juga. Lakukan hari ini, jangan sampai kelewatan. Berminat? Sekarang Anda saat yang terbaik. Apalagi yang Anda tunggu? Telepon sekarang juga. Bergabunglah dengan 1000 konsumen yang puas lainnya hari ini juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi. Buktikan sendiri. Jadi, tunggu apa lagi? 6. NP. Tujuannya memberikan penekanan. Contohnya, kami tidak mengatakan kami yang terbaik, mereka lah yang mengatakannya. Jadikan ini sebagai titik balik dalam hidup Anda. Hanya ada kata satu kesimpulan, beli sekarang. Siapa cepat, dia dapat. Ini adalah keputusan yang menguntungkan untuk diambil. Selain contoh-contoh di atas, Anda juga bisa menggunakan kalimat call to action untuk dimuat dalam NP ini. Tujuannya tidak lain untuk double call to action, sehingga membaca segera mungkin untuk menghubungi Anda tanpa Anda penundaan. Yang 7. Footlight. Tujuannya mau scroll ke atas. Isi footlight bisa disamakan dengan headline Anda. Terakhir, jika Anda ingin lebih mendalami bagaimana copywriting yang baik dalam sebuah podcast, silakan baca buku ketiga saya yang berjudul Tembus Omset 100 Juta Modal BlackBerry. Temukan polanya, lihat hasilnya. Jadi setelah Anda mengetahui anatomi di setiap media online, kini Anda harus memastikan bahwa diri Anda benar-benar membuktikannya sendiri. Coba Anda baca ulang, tulis kembali, dan cari hal-hal penting yang mesti Anda garis bawahi. Ingat, hal itu lalu praktikkan. Jangan lupa untuk terus mengukur hasil dari setiap copywriting yang Anda buat. Lihat hasilnya.